wabarakatuh. Kembali lagi di Kuningan Podcast dan sekarang adalah edisi kedua untuk di Galeri Kopi. Episode kali ini adalah intimidasi jurnalis di tengah transparansi. Nah, bersama narasumber kita yang telah hadir ada Ketua PWI Kuningan Nunung Hasanah SIP. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu sama teman-teman yang ada di rumah bahwa ini tempat yang segini estetik banget. Pas banget buat kita foto-foto dan kongko-kongko, paling enak adanya di Galeri Kopi Kuningan. Jalan Siliwangi nomor 9 Kuningan. Jadi kalau misal tempatnya kamu di mana tuh Galeri Kopi di tuh? Cirendang. Ya, Cirendang ya. Samping Taman Cirendang. Jadi kalau misal mau kongko di sini sama teman-teman sambil karaoke juga enak. Ya, asik ya. Sambil coba kopinya, kalau nggak percaya kopinya enak apa enggak, coba. Ini Ketua PWI Kuningan langsung. Jadi dia gimana rasanya? Biar ngerasain gimana sensasi kopi Galeri Kopi gitu ya. Ini bener. katanya kopi asli dari Kuningan. Betul nggak ini Mbak? Benar. Coba dicoba dulu deh. Ini namanya apa ini? Ini namanya Vietnam Drip. Luar biasa. Gimana nih? Nah, dicoba dulu. Pertama kali kita ambil sendoknya. Kucek aja langsung ya. Nah, kucek. Mbak Andin nggak nyobain Vietnam Dripnya Galeri Kopi? Iya. Karena saya tadi baru ngopi hide. Oh, pantesan kelihatan agak hitam agak sedikit hitamnya. Coba dulu. Dan kalau misal kamu pengen tahu Galeri Kopi, kamu tinggal searching aja Instagramnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Galeri Kopi Kuningan. Kita Jadi, coba ya. Nah, Bagaimana rasanya Vietnam Drip ala Galeri Kopi? kopinya berasa banget. Terasa sekali kopinya, seperti kehidupan ini. Yes, Ada pahitnya, ada manisnya. Jangan lupa hidup ini banyak pahitnya seperti kopi ini. Nah, di kopinya. Jadi pas banget ya kopi. Pas sekali. Susunya sedikit, terasa kopi. Susu apa? Susu murni sumur. Jadi Teh Nunung ini beliau juga adalah seorang jurnalis. Kalau di Kuningan sih tergolong lama ya, karena dia berkutat di jurnalis itu sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya Teh. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu waktu saya masih sekolah ya, kalau nggak salah masih sekolah dia udah turun. Nah, soal sekarang ini jadi trending topik Teh, soal intimidasi wartawan di tengah kegiatan jurnalistiknya. Betul sekali. Nah, sebenarnya nih kalau kata Brigjen sendiri, kalau berdasarkan berita yang sudah saya lihat dari Detik, Merdeka, juga kan ada kan berita-beritanya, itu bahwa wartawan tersebut menjalankan tugasnya juga sesuai dengan kode etik dan sebagainya macam. Dan sebenarnya gimana sih Teh untuk jurnalis itu, apakah dalam peran bekerjanya dia itu di bawah undang-undang atau gimana sebenarnya? Kalau berbicara profesi jurnalis ya, kita playback ke belakang. Sebenarnya ini profesi yang cukup menyenangkan dan juga sangat menantang. Kenapa saya katakan demikian? Karena profesi jurnalis ini di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, sepertinya ini ada perilaku intimidasi dari pemerintah ini selalu ada. Kita nggak jauh-jauh ke internasional ya. Di kita lah di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru itu intimidasi terhadap jurnalis sangat luar biasa tertekannya. Mereka bahkan dibilang kalau jurnalis di masa Orde Baru ini ya benar-benar sebagai corong pemerintah. Kenapa? Karena dari sekian, bukan puluh kalau dulu mungkin, hanya beberapa jurnalis yang bekerja misalnya di istana atau apa di Indonesia, itu selalu ada jurnalis yang diintimidasi, bahkan di proses hukum dia disembunyikan. Itu sangat-sangat perilakuannya seperti itu. Nah, di masa Orde Baru sudah bergulir ke masa reformasi, adanya kebebasan pers, ini adalah sebuah kebebasan demokrasi yang sangat dinantikan oleh kalangan jurnalis. Karena di sana kita bisa menyuarakan sebagai hak warga negara yang diwakilkan kepada pers untuk menyuarakan. Itu adalah sebuah keniscayaan yang sangat dinantikan oleh
pers itu di masa reformasi. Pada tahun 99 ya? Iya, tahun 99. Maka lahirlah di sana itu kebebasan pers yang Kita tadi seperti Teteh tadi sedikit bahas soal peran pers mendapat hadiah dari Presiden B.J. Habibie ya Teh, kalau nggak salah tahun reformasi itu. Itu tentang undang-undang pers itu bisa dijelaskan seperti apa sih Teh? Di sana kan undang-undang pers tahun nomor 40 tahun 1999 ya. Betul nggak? Di sana itu ada yang sangat urgen, penting bagi pers, bahwa dinyatakan dalam undang-undang ini dilindungi undang-undang loh. Kemerdekaan pers itu adalah hak warga negara. Jadi dijamin oleh negara ketika dia bersuara, mewakili suara-suara warga untuk dipublis dari tangan seorang jurnalis, itu adalah mewakili mereka. Nah, jurnalis sendiri ini dalam undang-undang ini tidak boleh dibrandel. Dalam arti apa? Ketika dia menyiarkan, mencari informasi, mengolah dan mempublisnya dalam sebuah berita, itu tidak ada larangan. Nah, ini adalah benar-benar dilindungi oleh undang-undang. Ketika dicederai oleh kalangan, ini sebenarnya intimidasi ini tidak hanya di tahun 2022 dia. Banyak berarti. Tahun lalu juga udah ada berarti. Tahun-tahun sebelumnya ada. Di tahun 2021 itu di Lampung kalau nggak salah. Wartawan diintimidasi gara-gara dia terus mencari keterangan terhadap Gojek kalau nggak salah ya. Ya, itu kasus Gojek. Dan bahkan yang terbanyak itu tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini banyak sekali ternyata ketika saya baca itu beberapa intimidasi. Baik intimidasi kekerasan, dia dari pihak-pihak punten lah, pemerintah, ini penegak hukum, polisi, ada yang merampas kamera, ada yang merampas rekaman wartawan, dan juga ini mengalami kekerasan verbal juga ada wartawan-wartawan ini. Dan ternyata di tahun 2020 ini kasusnya lebih dari 30 wartawan yang diintimidasi. 2020 guys. Ya, luar biasa. Belum 2021 berarti. Belum tahun 2021 itu yang secara di follow up besar-besaran itu di Lampung. Belum lagi yang melapor secara mungkin kita akan lebih tahu lagi secara kecil-kecilan. Di Kuningan sendiri mungkin ada ya intimidasi verbal mungkin secara lisan. Awas lo, jangan memberitakan ini. Nah, itu juga udah termasuk intimidasi verbal kan. Dia melarang loh. Kenapa harus melarang? Mungkin yang verbal ini sekian banyak yang tidak bisa dilihat atau dilaporkan secara di follow up besar-besaran. Yang di follow up secara besar-besaran ini adalah intimidasi kekerasan terhadap mungkin fisik si jurnalisnya tersebut. Itu ya. Nah, itu berarti sampai sekarang pun masih ada, bahkan kemarin ya. Iya. Masih ada hal yang terakhir ini kasus polisi tembak polisi ya. Ini yang mencederai, mengintimidasi jurnalis dari Detikcom ya sama CNN Indonesia. Ini sangat prihatin. Saya dari PWI Kuningan sendiri sangat memprihatinkan dengan kondisi demikian. Dari informasi yang tadi dibaca itu katanya sedang ditelusuri ya oleh bidang Mabes Polri itu sendiri, beberapa orang yang melakukan intimidasi. Saya harap ini akan terus diproses secara hukum. Siapa? Karena wartawan ketika meliput mencari informasi itu kan mencari sumber-sumber faktual dari tragedi, dari kasus yang terjadi di tubuh Polri itu sendiri gitu loh. Ini bukan tidak semata-mata wartawan mendadak merusak atau apa kan enggak. Ini mah membantu, istilahnya membantu pihak penyelidikan juga untuk bisa faktanya seperti apa, ininya seperti apa, yang memberikan informasi. Kenapa harus dihalang-halangi? Jadi sangat disayangkan dan sangat berharap ini bisa terus ditelusuri. Jadi kami mohon untuk ada penghormatannya terhadap jurnalis, kerja keras mereka, karena mereka juga berjuang untuk mencari informasi ya yang benar-benar. Saya rasa kalau jurnalis profesional ini mencari yang akurat kan, faktual gitu ya Teh Andin ya. Betul nggak? Benar. Dan itu kan tadi menurut berdasarkan nasional nih Teh. Betul.
Kalau Teh Nunung sendiri selama Malang Melintang dari tahun 2000 berarti kan 20 tahun ya di yang jurnalistik. Itu pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti itu gitu? Iya. Dicari oleh sana sini karena mungkin dianggap pemberitaannya terlalu menyudutkan padahal berdasarkan fakta atau aduan dari masyarakat sendiri. Dan sampai saat ini kan berarti ada undang-undang dan undang-undang jurnalistik pun terus berubah kan, maksudnya kalau kode etik memang tetap, tapi undang-undang jurnalistik seperti undang-undang ramah anak dan segala macam itu kan terus berubah dan jurnalis juga kan semakin hari itu harus kita bertransformasi harus melek digital, melek segala macam, belum juga bertarung dengan medsos, dengan berita-berita hoax. Pernah nggak Teh pengalaman diintimidasi seperti itu? Ini bicara tahun 2000 ya. Kalau kita dari sisi digitalisasi juga ini masih jauh ya dengan sekarang gitu. Sekarang makan zaman WA udah cukup canggih lah dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. Dulu ketika tahun 2000 itu saya belum canggih seperti ini. HP juga, HP jadul ya, yang ada tulalit gitu ya. Kalau bicara tuh din gitu. Asal jangan udin. Itu luar biasa, sederhananya sekali. Kita benar-benar mengalami bagaimana kita mengonfirmasi seseorang narasumber. Sekarang via WA, Pak, janjian, mau ketemu di mana nih, mau konfirmasi. Oh ya udah, tunggu di sini. Itu gampang. Dulu yang namanya yang punya nomor HP itu sangat jarang. Saya aja belum punya HP tuh waktu itu tahun 2000 ya, tahun 99 tahun 2000 lah. Kita mau kemana? Konfirmasi aja kita harus istilah nama udag-udagan ya. Kita mencari dulu ke sumber mana, kita ada di Cibimbing, lari kita ke Cibimbing, nyampe ke Cibimbing tidak ada orangnya, coba balik lagi. Itu luar biasa perjuangannya. Nah, berbicara intimidasi, saya juga pernah beberapa kali itu dilakukan intimidasi. Jadi boleh cerita sedikit ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi nantinya masukan. Di Kuningan saya pernah waktu itu mendapat sebuah informasi bahwa kalau nggak salah tahun 2002 atau 2003 lah. Nah, ini kasusnya kasus sapi loh. Tapi bukan PMK ya. Bukan pokir juga ya. Bukan pokir sapi juga Teh. Juga ya. Dulu belum ada pokir sapi. Belum ada. Apa udah ada ya? Kalau mungkin ada juga ya. Agak lupa lah. Tapi yang pasti ini sumbernya dari anggota dewan. Udah pasti, datanya udah pasti, saya juga udah konfirmasi. Karena apa? Jurnalis itu kan syarat utama kita harus konfirmasi ya. Ketika kita menemukan data, menemukan informasi, sumber beritanya udah valid, kita konfirmasi ke dinas yang bersangkutan. Itu udah balance antara informasi dengan si dinas udah. Saya rasa ini udah cukup loh, udah imbang gitu kan. Lah, saya kirim. Sana kan saya waktu itu di Mitra Dialog ya, di harian Mitra Dialog. Saya kirim ke redaksi, besoknya tayang. Wah, luar biasa, itu masuk di headline. Headline-nya headline depan lagi, bukan headline belakang. Bukan headline halaman daerah. Berarti kalau headline belakang namanya backline ya. Kalau di depan itu luar biasa, dan ternyata saya itu cukup puasnya ketika berita saya masuk halaman pertama loh, jadi headline lah. Itu sebuah pokoknya luar biasa lah, kebahagiaan yang luar biasa. Itu terkalahkan dengan honor yang didapat ya kalau itu waktu itu, karena wartawan koran itu menunggu saya bikin berita, dikirim ke redaksi kan menunggu, ini berita saya layak nggak ya, dimuat nggak ya. Itu ada rasa penasaran kan. Ketika muncullah terbit pagi hari, kita ribut mencari koran, ternyata ada terbit di halaman depan. Udah, saya tenang. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada saya ngebel, itu kamu sumbernya dari mana? Bapak siapa ya? Enggak perlu dengan nama saya. Loh, saya nanya Pak gitu, Bapak dengan nama siapa? Anda ini, udahlah, itu dengan omongan yang sangat kasar keluar waktu itu. Itu kan diintimidasi. Pokoknya saya tidak mau itu berita tidak boleh terbit lagi. Loh, kenapa Pak? Oke Pak, di sini kan ada hak jawab. Bapak silakan melakukan hak jawab.
Apa jawaban Bapak? Saya nggak perlu jawab karena itu telah memfitnah dan segala macam. Dan ternyata yang nelpon itu bukan dari dinas, bukan dari sumber, dari pihak ketiga pengadaan sapi. Dia merasa tersinggung dengan hal tersebut. Itu Teh Andi. Ternyata emang Jadi ada. pasti ada ya, untung nggak sampai diculik Teh. Nah itu saya malah sempat ya, namanya juga waktu itu pertama ya, saya pasti luas gitu kan. Ini gimana, saya ngabel ke redaksi, udah kamu tenang, besok kita siap, dia mau hadir jam berapa, kita ada hak jawab. Saya ngebel ke orang tersebut, tapi dia nggak mau datang, udah ditungguin di redaksi dari pagi sampai jam 4 sampai jam 5 sore nggak datang orang yang mengintimidasi saya itu. Tapi ya alhamdulillah saya juga sempat kaget juga karena ternyata tidak hanya orang itu yang ngebel saya, ada orang lagi selain orang itu nanyain alamat saya. Waduh, ini ada apa ya? Nah, ada yang ngasih ulah merenya alamat bising dan Kaimah bising di nanaha. Saya sembunyi waktu itu, nggak pulang ke rumah karena saya takut, karena dia udah bicaranya yang kasar gitu. Itu kan salah satu intimidasi. Tapi untungnya redaksi saya sigap dan narasumber yang saya dapat juga dia udah pasang badan. Kalau ada apa-apa, Nunung telepon saya siap untuk menghadapinya. Dan ya alhamdulillah sih itu akhirnya berujung tanpa ada endingnya. Dia juga ya begitu Teh Andini. Dan itu mungkin sedikit lika-liku soal lika-liku jurnalis ya, jurnalistik ya. Sebagai perempuan juga yang di Kuningan kan jarang-jarang juga jurnalis perempuan ya. Tentunya banyak ancaman-ancaman. Teh Andi juga kan jurnalis luar ya, biasa ini. Saya juga jurnalis ya. Tapi saya masih anak bawang, jurnalis juga. Yang penting mas saya luar biasa ini Teh Andi. Ya, alhamdulillah. Potensinya cukup bagus. Nah, Teh, kebetulan di sini juga ada narasumber yang kompeten yang sering tiap hari hampir interaksi dengan kita, apalagi kalau lagi sidang paripurna ya. Siap, betul. Nah, gimana kalau misalnya kita panggil beliau aja Pak Haji Udin Kusnaidi. Beliau juga adalah calon gubernur Jawa Barat, calon Bupati Kuningan. Calon Bupati Kuningan. Pak Haji, mohon untuk sedikit kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk Pak Haji Udin. Kita nanya sedikit tentang jurnalis nih. Ya. Bagaimana jurnalis di Kuningan? Ayo Pak Haji. Karena bukan dari sisi jurnalis aja yang harus kita kan jurnalis gitu. Maksudnya ya. Dari orang lain apakah seperti apa peran saat ini gitu kan Teh? Selamat sore Pak Haji. Sehat Pak Haji. Apa kabarnya? Gimana? Enggak, di sini juga boleh Pak. Biar saya di tengah, saya kan biar kan. Luas. Baik, Teh, Pak Haji boleh diminum dulu airnya. Ini adalah air kejujuran ya. Ini adalah air yang sudah dijampe-jampe. Jadi ketika air galunggung. Ketika minum ini Pak Haji Udin akan jujur ya. Jadi Pak Haji boleh diminum dulu, Teh Nunung boleh diminum dulu, silahkan. Ini yang nyuruh siapa sih minum? Nah, kita kan temanya adalah intimidasi dari jurnalistik ya Pak, yang sekarang ini sudah naik. Nah, menurut Bapak sebagai anggota parlemen, itu peran dari jurnalistik itu seperti apa sih? Mungkin sedikit Bapak juga pernah mengalami hal-hal mungkin dari pemerintahan, nggak semua baik kan ya Pak, misalnya ada harapan mungkin ya harapan gitu. Jurnalis supaya apa gimana. Saya pribadi yang namanya jurnalis itu bagi saya mereka adalah sebagai sahabat yang luar biasa, karena bagi kami juga jurnalis ini sangat penting. Di dunia pemerintahan, bagaimana caranya pemerintah itu bisa baik, pemerintah itu bisa terberitakan terhadap warga masyarakat luas. Ini salah satunya adalah peran serta daripada jurnalis. Kami juga berharap kepada para jurnalis bagaimana caranya ke depan ini tidak hanya memberitakan hal-hal yang sifatnya negatif saja, tapi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu juga harus terus diberitakan, sehingga ada nilai dan sisi positif yang bisa dilihat dan diterima oleh masyarakat. Karena selama ini banyak sekali program-program pemerintah yang sudah dilakukan, yang mungkin masyarakat tidak tahu. Dengan adanya peran serta jurnalis ini juga sangat membantu memberikan pendidikan, baik itu pendidikan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang intinya bagi saya jurnalis ini sangat penting, apalagi di zaman
yang sekarang ini digitalisasi sangat luar biasa. Pilar keempat ya. Ya, Berarti kalau menurut saya sama kayak peran DPRD ya. Kalau kita mewakili suara masyarakat sebagai kontrol sosial, Pak Haji Udin juga mewakili suara rakyat ya. Ya, sama-sama kita mewakili suara rakyat ya. betul. Ada. Jurnalis juga kan sangat membantu sekali. Ada suara rakyat yang memang contoh, ada pembangunan yang belum selesai, ada jalan rusak. Ketika ada kepedulian dari seorang jurnalis dan itu naik berita, ini akan menjadi sorotan yang luar biasa dan pasti akan segera diselesaikan oleh pemerintah. Ini luar biasa ini. Saya sangat mendukung lah. Dengan peran jurnalis saat ini ya Pak ya. Sangat mendukung. Tentang RUU KUHP gimana Pak? Oh, saya tidak bisa menyebut. Karena itu lagi dibahas ya. Tapi secara ini Pak Judin mendukung dengan adanya peran dari jurnalistik berarti ya. Oh, sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Perannya sangat vital di era yang seperti sekarang ini. Nah, karena kebetulan kita karena Teh Nunung sebagai ketua PWI, ini sedikit gimmick ya Teh, sedikit aja. Jadi Teteh udah minum air, Pak Haji udah minum air. Bagaimana cara ketika Teteh di lapangan memberikan pertanyaan atau sedikit aja contohin pas Teteh waktu lagi wawancara bersama narasumber. Nah, kebetulan Pak Haji ini adalah anggota DPRD Kuningan Komisi 2 dan beliau memang dari dulu konsen. Sebelum di Komisi 2 memang di pertanian. Komisi 2 itu berarti pertanian ya? Pertanian. Salah satunya Pertanian. Banyak binaan-binaannya. Nah, kita coba untuk tanya sama Teh Nunung nih, Teh, sedikit pertanyaan yang cara agak wawancara gitu. cara wawancara yang baik dan benar ya. Mudah-mudahan berada di Siratul Mustaqim ya. Waduh. Pertanyaannya apa ini? Terserah Teh. Pak Haji, gimana nih? Bebas. Kita melihat sektor pertanian di Kuningan cukup bagus. Katanya kan ini salah satu sektor yang sangat dijanjikan. Ya. Tapi gimana dengan sektor pertanian sekarang yang terbilas dengan lahan-lahan yang untuk perumahan-perumahan, banyak yang melanggar tata ruang. Itu gimana menurut Bapak sendiri? Itu aja ya, cukup kan? Terima kasih Teh. Iya. Kita juga harus melihat bahwa RPJMD Kabupaten Kuningan adalah Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten agrobisnis agroindustri. Tapi secara jujur sampai hari ini saya belum melihat ke arah sana. Memang potensi wilayah, potensi struktur tanah dan lain sebagainya itu sangat mendukung di Kabupaten Kuningan. Sekali lagi saya belum melihat Kuningan sebagai kabupaten agrobisnis, saya belum melihat. Oh, belum melihat. Belum melihat. Nah, terkait tadi pertanyaan Ibu Ketua masalah tergusurnya lahan area pertanian oleh perumahan-perumahan. Sebulan yang lalu saya berbicara dengan salah satu anggota dewan di provinsi, karena sekarang di Kabupaten Kuningan ini akan adanya perubahan RDTR dan RTRW. Tetapi karena ini ketika peraturan perundang-undangan itu adalah turunan dari atas ke bawah, menurut beliau sebulan yang lalu ya, itu yang di provinsi baru akan disahkan terkait RDTR dan RTRW, baru turunannya akan ke bawah dan akan disahkan kembali di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini juga akan segera terrealisasi, sehingga lahan LP2B yang ada di Kabupaten Kuningan ini untuk lahan produktif pertanian ini bisa dipertahankan. Karena selama ini kalau tidak ada peraturan daerah yang bisa mengikat terhadap itu, ini juga akan berbahaya. Kita tahu bahwa jumlah masyarakat, jumlah penduduk setiap tahun ini bertambah. Jumlah orang makan, Andin juga nih, kalau nggak makan bahaya. Ya akan bisa jadi kurus. Yang artinya lahan pertanian itu harus utuh. Karena kemana kita nanti akan mencari hasil produksi pangan? Kalau lahan pertanian kata Teh Ketua tadi habis untuk perumahan-perumahan, nanti kalau sudah ada RTRW dan RDTR dan RTRW dan zonasinya sudah jelas, ini akan semakin kelihatan. Berarti sekarang belum jelas ya? Bukan belum jelas, sekarang juga kan atau perlu yang direvisi gitu atau gimana? Rencana ada perubahan RDTR dan RTRW di Kabupaten Kuningan, tinggal pengesahan kalau tidak salah kemarin. Cuman lagi menunggu RTRW dan RTN yang disahkan di provinsi, karena turunnya dari provinsi ke bawah. Berarti ya. Saya 1 bulan yang lalu lah berbicara dengan salah satu anggota dewan di provinsi yang kebetulan beliau juga ikut pembahasan terkait RDTR RTRW di Jawa Barat. Begitu Teh Ketua. Ya, selamat ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk dikutip teman-teman ya. Dikutip ini berarti ini bisa diberitakan kan Pak Haji?
nggak apa-apa ya. Ini kan untuk kebaikan. Nah, untuk Dan ini Kan juga tadi memang udah kenyataannya seperti diwawancara itu. resmi kan ya? resmi. Ini kan kenyataannya seperti itu. Jadi berbeda, jadi kebayang kan ketahuan 20 tahun malang melintang di jurnalistik, pertanyaannya pun berbobot. Ya Pak, nggak seperti badan saya. Nah, Pak Haji mungkin satu sebelum Pak Haji selesai nih, untuk jurnalis Indonesia dan mungkin untuk pemerintah terhadap peran pemerintah sendiri untuk sorotan terhadap jurnalis Indonesia nih Pak, seperti apa dan harapan Bapak seperti apa? Harapan saya antara pemerintah dan jurnalis ini adanya sinergitas yang baik. Agar apa? Apa yang dilakukan pemerintah itu bisa terlihat oleh masyarakat. Ya. Contoh pembangunan yang sedang dan sudah dilakukan. Betul. Yang kedua, terus melakukan kritik. Yang artinya kritik itu kritik membangun Ya. untuk Kritik kebaikan konstruktif, semua. ya. Kritik konstruktif, betul. Jadi ada sinergitas yang baik. Bersama-sama membangun bagaimana caranya. Kita bicara Kuningan saja kan. Bagaimana masyarakat Kabupaten Kuningan ini bisa lebih pandai, Ya. lebih pintar, lebih mengetahui dan lebih belajar banyak dari apa tulisan-tulisan yang ditinta, Ya. apa tulisan yang dituliskan oleh para jurnalis, sehingga wawasan mereka ini akan terus bertambah. Jadi jangan hanya Neng Andin saja yang wawasannya pintar, Teh Ketua saja yang wawasannya pintar, tapi masyarakat juga harus pandai Ya. dengan cara membaca dari berita-berita, baik itu media online, media surat kabar dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa dilakukan ya. Tanggapannya gimana Bu Ketua? Oh, ini luar biasa ya. Ini kan dewan dengan jurnalis emang segaris ya Pak. Ya, Kita harus. sama-sama Harus. mewakili rakyat. rakyat Nah, jadi DPR juga harus mendukung full, terutama Pasti. mungkin sekarang kan ada RUU KUHP ya. Nah, jadi kami berharap itu tidak mengkebiri kemerdekaan pers yang selayaknya diamanatkan oleh Undang-Undang Pers tersebut. Jadi tetap pada koridornya, kebebasan yang bertanggung jawab. Tentunya karena insan jurnalis yang profesional ini di bawah kemerdekaan pers saya yakin tidak akan kebablasan, tapi dia tetap mencari informasi akurat yang secara benar-benar nyata dijamin oleh undang-undang dan beretika jurnalis. untuk membangun kesejahteraan rakyat. Untuk membangun Jadi, kesejahteraan jurnalis rakyat. Garis dengan semangat. DPR seperti Yeah. DPRD Kabupaten Kuningan hidup Pak. Hidup. Hidup Dan jurnalis. jurnalis tidak akan kepo kalau ada yang ditutup-tutupi. Ya kan Bu, bener kan Teh? Oh iya Ya, dong. jurnalis tidak akan kepo dan selamat tidak akan sore menguak-nguak ini. kalau misalnya segala sesuatunya ditutupi. Kan transparansi harusnya kan, termasuk menggunakan uang rakyat juga ya Teh. Oh iya, iya. Ya Pak Haji, itu juga harus transparansi dalam sidang dan segala macam. Mumpung di Saya rasa pemerintah sudah transparan. Sudah Kan segala sesuatu kan harus transparan, dengan adanya semuanya juga sudah transparan. Yang penting tidak terbuka kan. Ya. Ya, Jadi transparan itu bukan berarti kita terbuka semuanya ya Pak ya. Bahkan harus. Cukup. Transparan. Kalau terbuka semuanya kayaknya transparansi ya, bukan juga. Aduh. Baik, sebelum kita menuju quote terakhir nih Teh Ya. nih. Ada 2 air. Nah, saya pengen bertanya dengan Bapak dan juga Teh Nunung nih. Kalau misalnya Bapak tidak bisa menjawab, boleh minum dulu airnya ya. Jadi nanti bisa biar seleng gitu, biar rada herang gitu ya Pak ya. Ada Ini heran. sudah dijampe-jampe. Ini enggak Pak. Pertama untuk Teh Nunung dulu nih. Jika aku dilahirkan kembali, aku ingin menjadi apa? Menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Gitu. Pada pemilihan tahun lalu, jika aku menjadi bupati, aku akan seperti apa? Ya, aku akan memikirkan apa yang melaksanakan seperti apa yang dalam pikiranku. Ais, luar biasa. Seperti apa Pak? Banyak hal lah, nantilah untuk 2024. Bocoran. Wah, berarti jadi cabup itu. Wah. Salam dulu dong. Salaman dulu dong, Pak. Berarti ini termasuk deklarasi. Tidak. Tidak ada Kita boleh bocoran. tetap netral, siapapun Baru dia jangan. yang manggung kita dukung, siapapun PWI itu ya. itu tidak boleh, bukan berarti tidak boleh mendukung ke salah satu, tapi semua harus didukung. Semua harus didukung. Karena semua juga harus mendapatkan motivasi, semangat, karena semua adalah saudara. Ya. Jangan Pak Haji beneran serius ya 2024 ya? 2024 jelas sudah pasti pilkada itu.
Iya, Karena 2024 peraturannya itu sudah ada. Dan 2024 itu akan terjadi tahun 2024. Iya, ya, itu Pak Haji, pasti itu. Pileg dan pilkada sudah jadi, pasti itu sudah bisa Dan dipastikan. apa yang akan terjadi pada kita di tahun Iya. 2024 ini? Ya, saya berharap pesan buat teman-teman jurnalis selalu bersahabat dengan siapapun. Ya. Artinya jangan sampai ada semacam kotak mendukung gitu. salah satu gitu kan, karena semua juga tujuannya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Karena kita emang nggak boleh, Pak, jurnalis itu Saya nggak tahu kalau boleh dan tidak Tidak nggak boleh. mengerti. Yang jelas siapapun nanti akan mewakafkan dirinya untuk Kabupaten Kuningan, disupport, didorong, dibantu Iya. dalam hal positif, tujuannya untuk kebaikan. Karena masyarakat menanti oleh berita-berita yang baik, berita-berita yang membangun. Karena kita media adalah kepanjang tanganan dari Betul. para calon-calon yang akan bertarung di tahun 2024 gitu ya, Pak Yus. Baik, sepakat. Nanti kita tunggu ya di channelnya PWI nanti debat antara cabut dan Wah, cabut. asik kayaknya ya. Oke. Saya setuju sekali, Pak. Baik, Teh Nunung, mungkin cukup sekian dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga di Kuningan Religi, juga channelnya Haji Udin, juga follow di IG-nya Bapak Haji Udin. Pak punya IG, Pak? Ada Apa IG-nya? Bapak Haji Udin, UKA. Udin Kusnaidi. Udin Kusnaidi, bukan UK Center, bukan? Nanti Bukan, itu, Udin. Pak. UKA Center itu belum waktunya. Belum waktunya. Kita bicara Udin aja dulu. Siap. Tadi udah ngobrol panjang lebar tentang Teh Nunung soal yang tadi lah intimidasi. Ya. Dan satu lagi, ya? Udah. Nanti dulu Udah, Pak, Pak. sebentar. Satu lagi, kan baru satu. Satu lagi Teh. Satu lagi, Apa tuh? jika ada pemberitaan pilih yang sangat mengena untuk masyarakat, pilih uang 1 miliar atau pilih beritanya naik. Tiga-tiganya tuh harusnya. Gak boleh memilih tuh tiga-tiganya. Karena jadi gimana? kenapa tiga-tiganya itu adalah satu kesatuan. Oke, itu berita untuk manfaat untuk masyarakat. Kita media juga sebuah perusahaan yang perlu adanya input dari iklan-iklan itu. Nah, tapi bukan artinya bergaining dalam menutupi realita ya atau apa-apa. Yang ketiga tadi apa dimuat, yaitu adalah harapan seorang wartawan jurnalis ketika dia sudah capek-capek meliput berita, mengetik dan mengirimkannya ke redaksi, ketika tidak dimuat adalah itu ada sebuah pukulan yang sangat tajam mungkin ya. Jadi tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan menurut saya. Tapi bukan berarti mencoreng independensi sebagai seorang jurnalis. Jurnalisnya tetap profesional dalam koridor apa dulu. Yes, Mungkin mantap, gitu luar ya. biasa. Tepuk tangan dong buat Teh Nunung. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan independensi dan idealisme masih tetap terjaga ya Teh ya. Oke, mudah-mudahan. Kunjungan saya lebih senang berkeliling melihat situasi kota mana yang kita kunjungi, karena di sana pasti kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari kota kita, dan harapan ke depan bisa diterapkan di wilayah di lingkungan kita. Artinya ketika kalaupun bisa semacam sister city yang akan harus dilakukan. Itu Kota keren kembar itu ya? nanti ke Oh, depan. luar Karena kan biasa. di sini tidak ada, tempat lain ada. Itu bisa ditumbuh kembangkan di wilayah kita. Yang positif kita ambil lah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Haji ini terus berjuang untuk Kuningan rakyat. bisa ya, sister city bisa Kuningan. Bisa lah. Sister city itu kan penggabungan dari satu kota dengan kota yang lain. Tergantung Dan apanya nih? Ya? Untuk bisa itu tergantung Kayak apa? rebana gitu Pak. maksudnya Jadi untuk mewujudkannya itu harus gimana itu Kuningan? ada hubungan antara Z2Z, government to government, yang notabene di sana bisa bersinergi. Jadi misalkan ada sesuatu yang bagus di suatu wilayah, Iya. itu bisa diterapkan Gitu. di Jadi saya Kabupaten ikut Kuningan. bertanya ini karena saya wartawan soalnya ya. Bahkan sister city itu kan kalau lebih bagus itu dilakukan dengan bukan hanya di lingkupan nasional, tapi misalkan di satu negara mana Iya. kita berkunjung ke sana, ada suatu kerjasama dengan negara tersebut, itu akan lebih keren, lebih mantap. Berarti ada hubungannya kayak rebana gitu ya Pak ya. Kalau mana itu kan program nasional yang saling berkesinambungan, satu keterkaitan antara satu wilayah dan wilayah, misalkan di Jawa Barat. Kalau sister itu kan misalkan bisa dengan kabupaten, misalkan kita sebagai kabupaten pariwisata nih hari ini kita mencontoh wilayah mana yang ada di Indonesia misalkan. Iya, iya. Itu Atau dengan diterapkan misalkan dengan negara di luar apa negeri, negara gitu, apa bisa dengan jadi Jepang kan? misalkan. Sistemnya seperti apa yang dilakukan, itu mencontoh sebetulnya. Dan itu sangat bisa dilakukan. Kalau itu terjadi mantap ini Kuningan. Semua baskin bakal. Amin, Amin ya Pak. mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama.
Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Jangan lupa 2 minggu sekali kamu bisa nonton di channelnya Kuningan Religi, juga di Anchor, di Kuningan Podcast, di Spotify juga ada. Langsung aja kamu klik cari searching di Kuningan Podcast. Sampai di sini saja, mudah-mudahan independensi jurnalistik juga tidak terbatasi dan juga peran jurnalistik bisa membantu dalam kinerja pemerintah dan juga anggota legislator dalam menyuarakan rakyat. Terima kasih Pak Haji Udin atas kesediaannya untuk menjadi narasumber, juga Teh Nunung. Ya, terima kasih Teh Andi. Sama-sama. Terima kasih. Podcast yang tidak disengaja ini. Luar biasa, saya juga Luar biasa, takdir ya. Allah, ini udah qadarullah. Baik, di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.